lambda ya, dari penjabaran persamaan determinan tadi. Yang pertama adalah lambdanya sama dengan 1, yang kedua ini adalah lambdanya sama dengan 2, dan yang ketiga ini lambdanya sama dengan min 1. Jadi dari matriks A tadi, matriks bujur sangkar A tadi, itu kita memperoleh 3 buah nilai eigen ya. Jadi ada 3 buah nilai eigen untuk matriks A tadi. Dengan persamaan karakteristik kita bisa memperolehnya, yaitu lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan min 1 gitu ya. Jadi itu bagaimana kita menggunakan persamaan karakteristik untuk mencari nilai eigen dari suatu matriks bujur sangkar. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya adalah vektor eigen ya. Jadi kalau tadi kita mencari nilai eigennya saja atau nilai lambda gitu ya. Sekarang kita mencari vektor eigen. Jadi kalau kita misalnya punya matriks A seperti ini, kemudian kita diminta untuk mencari vektor eigen dari matriks A ini. Nah, cara mencari vektor eigen adalah langkahnya diawali dengan mencari nilai eigen dulu. Jadi sama dengan mencari nilai eigen tadi, kita masukkan matriks A ini ke dalam persamaan karakteristiknya, kemudian setelah kita peroleh nilai eigennya, baru kita proses kembali untuk menemukan vektor eigennya. Jadi dari matriks A ini ya, kita masukkan ke dalam persamaan karakteristiknya. Nah ini setelah dimasukkan matriks A dan lambda serta identitasnya, itu akan diperoleh matriks seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita jabarkan lagi persamaan determinannya ya, menggunakan ini menggunakan apa? Ekspansi kofaktor juga ya. Ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor berapa ini? Kolom berapa atau baris berapa ini? 1-1. Ini 1-1. Ini? Baris pertama. Yang mana? Baris pertama? Itu 2, Bu. Ekspansi kofaktor berapa ini? Baris pertama. Baris pertama ya. Jadi ini A11 dikalikan dengan kofaktornya. Kofaktornya karena dia 1-1 tandanya plus, jadi dikalikan dengan minornya saja ini. Kemudian untuk yang A12-nya dikalikan dengan kofaktornya. Karena dia 1-2 berarti tandanya minus, berarti ini dikalikan dengan minus jadinya 1 dikali dengan minornya ini ya. Determinan dari min 1, lambda min 2 yang ini. Kemudian yang ini A13 dikalikan dengan kofaktornya juga, karena dia 1-3 berarti positif tandanya, berarti ini min 1 dikalikan dengan minornya, ini min 1 lambda min 2, min 1 yang ini. Nah, kemudian ini kita jabarkan lagi, sehingga nanti kita bisa kita faktorkan untuk memperoleh nilai lambdanya ya. Nanti mungkin yang perlu penelitian adalah ketika Anda menjabarkan persamaannya ini sehingga diperoleh pemfaktoran dari persamaan determinannya untuk menemukan nilai lambdanya. Oke, dari sini diperoleh persamaannya jadi seperti ini ya setelah difaktorkan ya. Jadi ini akan menghasilkan berapa nilai eigen? Berapa nilai eigen yang dihasilkan kalau persamaan akhirnya seperti ini? 2, Bu. 2 ya. Jadi yang pertama nilai eigennya sama dengan 1 ya, dari sini sama dengan 1. Kemudian yang ini 4. Lambda sama dengan 4. Oke, jadi Lambda nilai sama eigennya dengan 4. ada 2, lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 4. Nah, setelah kita peroleh nilai eigennya,
Baru kemudian kita proses kembali untuk memperoleh vektor eigen. Jadi ada 2 nilai eigen tadi, kita proses satu-satu ya. Jadi dari nilai eigen yang sama dengan 1 dulu, lambda sama dengan 1. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan yang ini tadi. Ini ya. Jadi lambdanya itu kita masukkan ke sini, kita substitusikan ke persamaan identitas tadi. Sehingga nanti di sini tadi kan persamaannya berapa tadi? Lambda min 2 ya untuk semua nilai diagonalnya ya. Jadi karena lambdanya sama dengan 1, berarti 1 min 2, maka di sini jadi min 1 semua untuk diagonalnya. Kemudian kita bentuk dalam bentuk SPL seperti ini ya. Jadi ini kita umpamakan sebagai matriks koefisiennya, kemudian peubahnya karena ini adalah ukurannya 3 kali 3, jadi ininya ada 3 ya namanya. Peubahnya ya. Nah, kemudian di sini dia SPL homogen. Jadi nilai konstantanya itu sama dengan 0. Jadi kalau kita sudah ketemu nilai eigennya, kita masukkan nilai eigennya itu masing-masing ke dalam persamaan karakteristiknya. Kemudian kita bentuk ke dalam SPL homogen seperti ini dalam bentuk perkalian matriks. Jadi SPL homogen seperti ini, baru kemudian kita proses untuk masing-masing mencari solusi dari SPL homogen ini gitu ya. Jadi dengan OBE nanti akan diperoleh solusinya akan jadi seperti ini. Iya, karena solusinya seperti ini sudah pasti kita akan karena homogen kan kemungkinan cuma 2 ya, solusinya tunggal atau tidak terhingga. Nah, kalau seperti ini sudah pasti dia tidak tunggal. Sehingga nanti ini kita sudah pasti akan melibatkan parameter. Di sini kita misalkan ada parameter S dan T ya. Jadi Y itu kita misalkan dengan parameter S, kemudian Z kita misalkan dengan parameter T, di mana S dan T itu adalah elemen dari bilangan real. Kemudian karena Y-nya adalah sama dengan S dan Z-nya sama dengan T, sehingga nanti X-nya akan sama dengan min S min T. Atau bisa kita buat dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ini adalah koefisien untuk parameter S, dan ini adalah koefisien untuk parameter T. Nah, 2 koefisien inilah yang akan menjadi vektor eigen untuk nilai eigen sama dengan 1. Jadi, nilai eigen yang diperoleh dari suatu nilai vektor eigen yang diperoleh dari suatu nilai eigen itu akan tergantung dari berapa parameter yang terlibat dari solusi SPL homogennya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 2, udah pasti akan ada 2 vektor sebagai koefisien untuk parameternya masing-masing gitu ya. Nah, ini akan menjadi vektor eigen yang pertama, dan kemudian ini adalah vektor eigen yang kedua untuk nilai eigen atau nilai lambda sama dengan 1. Nah, kemudian ini baru yang sama dengan 1 ya, yang sama dengan 4 sama kita proses seperti ini juga. Jadi kita substitusikan nilai lambda sama dengan 4 ke dalam nilai persamaan karakteristiknya tadi, sehingga akan diperoleh matriks koefisien untuk SPL homogen. Ya, yang untuk sama dengan 4 nilai eigennya itu matriks koefisiennya untuk SPL homogennya akan jadi seperti ini. Nah, sama kita proses lagi untuk mencari solusi dari SPL homogennya. Nanti akan diperoleh matriksnya akan jadi seperti ini. Hasil OBE-nya ya. Nah, di sini ini udah pasti juga solusinya tidak tunggal, sehingga akan ada parameter di sini yang dilibatkan. Nah, di sini kita menggunakan satu parameter ya, karena di sini dari baris 1 dan baris 2 itu sama-sama mengandung variabel Z. Maka variabel Z ini akan kita misalkan sebagai parameter. Misalnya Z-nya itu dimisalkan dengan S ya, parameter S. Kemudian nanti koefisiennya untuk parameter S-nya akan jadi seperti ini. Jadi Z-nya sama dengan S, kemudian X-nya itu akan sama dengan S juga, dan Y-nya juga akan sama dengan S juga, sehingga nanti koefisiennya adalah ini. Nah, ini adalah vektor eigen yang dihasilkan ketika nilai eigennya sama dengan 4. Jadi matriks A tadi itu punya 3 vektor eigen.
dari nilai eigen sama dengan 1 dia menghasilkan 2 vektor eigen, yaitu ini. Kemudian dari nilai eigen sama dengan 4 dia menghasilkan 1 vektor eigen, yaitu ini. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya cara mencari vektor eigen ya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, berikutnya kita lanjut ke diagonalisasi ya. Jadi suatu matriks persegi A dengan order n kali n itu dikatakan dapat didiagonalkan atau diagonalizable itu jika terdapat matriks P yang mempunyai inverse. Ini P-nya ini punya inverse sehingga nanti ketika kita kalikan antara P inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan P, itu akan menghasilkan suatu matriks diagonal. Nah, inilah matriks diagonalnya. Inilah yang merupakan hasil diagonalisasi dari matriks A. Nah, sedangkan P-nya ini, matriks P-nya ini, itu dinamakan sebagai matriks yang mendiagonalkan matriks A atau matriks pendiagonal matriks A. Nah, matriks P ini itu bisa kita peroleh dari vektor-vektor eigen dari matriks A tadi. Jadi vektor-vektor kolom dari matriks P itu adalah vektor-vektor eigen dari matriks A. Contohnya, misalkan kita punya matriks A seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan matriks yang mendiagonalkan matriks A. Jadi kita mencari matriks P gitu ya, karena kan matriks P itu adalah matriks pendiagonal A atau matriks yang mendiagonalkan A. Nah, matriks P itu vektor-vektor kolomnya itu adalah sama dengan vektor eigen dari matriks A. Jadi ini sama artinya untuk mencari matriks P atau matriks yang mendiagonalkan A itu sama artinya dengan kita mencari vektor eigen dari matriks A-nya. Baru kemudian nanti setelah ketemu vektor-vektor eigennya, kita gabung jadi satu menjadi satu matriks gitu ya. Jadi caranya sama seperti mencari vektor eigen tadi. Kita gunakan persamaan karakteristik ini. Ini lambda min I min A, determinannya sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan seperti biasa, substitusikan. Ini ya. Kemudian kita jabarkan lagi. Sehingga dari sini kita akan memperoleh berapa nilai eigen? Kalau persamaan akhirnya jadi seperti ini. Berarti nilai eigennya ada berapa? Ada 3, Bu. 3 ya. Jadi yang pertama tuh nilai eigen sama dengan 1. ini 1, ini 0. 0, kemudian ini 2, Bu. 2. 2. Jadi ada 3 buah nilai eigen kita peroleh ya untuk matriks A, yaitu nilai eigennya sama dengan 1, 0, dan 2. Nah, dari ketiga nilai eigen ini kita akan proses lagi untuk memperoleh vektor eigennya ya. Jadi mulai dari 0 dulu, kemudian 1, kemudian 2 ya. Jadi untuk yang sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan ini ya. Masukkan ke persamaan ini, jadi ini nanti jadinya min 1 semua ya diagonalnya ya. Nah, setelah di OBE-kan SPL homogennya, dia akan diperoleh hasil OBE-nya adalah seperti ini. Nah, di sini kita akan melibatkan yang satu parameter ya. Jadi ini kan X1-nya diketahui sama dengan 0 ya. Nah, tinggal di sini X2 dan X3 yang belum diketahui. Sehingga di sini X2-nya dimisalkan sebagai T.
kemudian X3-nya itu sama dengan min T, sehingga nanti koefisien untuk parameter T-nya adalah seperti ini. Nah, ini akan menjadi vektor eigen yang pertama untuk matriks P-nya nanti ya. Jadi dari nilai eigen sama dengan 0, dia akan menghasilkan satu buah vektor eigen, yang ini akan menjadi vektor kolom pertama untuk matriks P. Jadi kan sebenarnya kita mencari matriks pendiagonal ya, di mana vektor-vektor kolom dari matriks pendiagonal itu adalah vektor eigen dari matriks A. Nah, ini kita baru ketemu satu untuk kolom pertama dari matriks P-nya. Kemudian lanjut untuk lambda sama dengan untuk lambda sama dengan 1 ya. Oke, jadi ini untuk P1 atau matriks P di kolom pertama itu, ini adalah vektornya, vektor kolomnya yang bersesuaian dengan nilai lambda sama dengan 0. Kemudian untuk lambda sama dengan 1 atau nilai eigen sama dengan 1, prosesnya sama. Kita substitusikan lambda sama dengan 1 ke persamaan yang tadi ini, sehingga nanti akan diperoleh hasil akhirnya adalah seperti ini. Sehingga nanti di sini kita peroleh, kita menggunakan satu buah parameter ya, yaitu parameter T. Nah, kemudian untuk nilai eigen sama dengan 1 berarti di mana ini akan menjadi vektor kolom yang kedua dari matriks P, yaitu 1, 0, 0 ini ya. Oke, berikutnya adalah untuk nilai eigen sama dengan 2. Nah, ini kita OBE-kan, setelah kita substitusikan nilai eigennya, kita OBE, sehingga nanti akan diperoleh seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil akhir OBE-nya. Di sini kita menggunakan satu buah parameter ya, sehingga nanti ini akan menjadi vektor kolom ketiga untuk matriks P-nya. Nah, setelah semua nilai eigen kita cari vektor-vektornya masing-masing, nah hasil dari vektor-vektornya itu kita gabungkan menjadi matriks P, sehingga tadi dari nilai eigen sama dengan 0 kita ketemu satu vektor, dari nilai eigen sama dengan 1 ketemu satu vektor lagi, kemudian dari yang nilai eigen sama dengan 2 ini yang terakhir kita ketemu satu vektor lagi. Nah, ini kita gabungkan, maka nanti matriks P itu akan terdiri dari 3 buah vektor kolom. Jadi ini elemen yang pertama, yang ini vektor kolom pertama 0, 1, min 1, kemudian yang kedua adalah 1, 0, 0, kemudian yang ketiga adalah 0, 1, 1. Ini ya matriks pendiagonalnya. Ini untuk mengetahui berapa matriks diagonal dari A, dapat kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi ya. Jadi matriks diagonalnya itu kan dihasilkan dengan mengalihkan P inverse dikali A dikali P. Kalau P-nya sudah kita ketahui, kita bisa cari inverse-nya, kemudian baru kita kalikan P inverse dikali A dikali P. Nanti akan ketemu matriks diagonalnya ya. Matriks diagonalnya itu kalau kita kalikan akan dihasilkan seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini matriks diagonalnya ya, itu akan bersesuaian dengan nilai eigen pembentuk vektor eigennya masing-masing. Jadi kalau kita lihat vektor kolom yang pertama dari matriks P ini kan diperoleh dari nilai eigen sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita lihat diagonal yang pertama di sini pun nilainya sama dengan 0 ya untuk matriks diagonalnya. Jadi sesuai dengan vektor eigennya. Ini diperoleh dari nilai eigen sama dengan 0, maka di sini nilai diagonalnya adalah 0 untuk yang pertama. Kemudian vektor kolom yang kedua ini kan diperoleh dari nilai eigen sama dengan 1 ya. Sehingga untuk nilai diagonal di yang kedua itu adalah di sini nilainya sama dengan 1. Nah, sedangkan ini itu adalah diperoleh dari vektor eigen sama dengan 2. Maka di sini
nilai diagonal untuk yang ketiga itu adalah sama dengan 2, sesuai dengan nilai-nilai eigen yang bersesuaian sesuai susunan vektor eigennya gitu ya. Jadi tanpa kita menghitung ini pun sebenarnya kita bisa langsung menentukan berapa matriks diagonalnya. Tapi kalau misalnya Anda mau buktikan, Anda bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya ini ya, hasilnya harusnya sama ya. Nah, dan yang harus diingat, yang harus perlu diperhatikan juga, kalau nanti susunan vektor kolom dari matriks P-nya ini berubah, jadi katakanlah yang di kolom 1 tuh diubah jadi kolom 2 misalnya, maka nanti susunan matriks diagonalnya pun akan berubah, akan menyesuaikan dengan nilai eigen yang membentuk vektor eigen di masing-masing kolomnya gitu ya. Jadi misalkan matriks P-nya itu kita ubah susunannya jadi seperti ini ya. Nah, ini kan 1, 0, 0 ini kan diperoleh dari di sini ini kan dari nilai eigen sama dengan 1 ya. Kemudian ini dari nilai eigen sama dengan 0 dan ini dari nilai eigen sama dengan 2. Maka nanti matriks diagonalnya pun akan berubah ya. Jadi diagonal yang pertama itu akan nilainya 1, yang kedua adalah 0 dan yang ketiga adalah 2. Nah, nanti Anda bisa cek lagi menggunakan rumus ini, maka nanti harusnya matriks diagonal yang dihasilkan itu akan jadi seperti ini. Gitu ya. Oke, itu bagaimana kita mendiagonalisasi suatu matriks bujur sangkar, matriks persegi gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Permisi Bu, izin bertanya. Ya. Saya Matthew dari kelas A dengan NIM 012 mau bertanya, itu kan tadi hasil akhirnya tergantung peletakan ya Bu ya. Tapi apakah tetap bernilai benar untuk keduanya tadi itu? Benar. Jadi matriks diagonal dari matriks A ini, yang ini benar, yang ini juga benar. Sesuai dengan nanti tergantung matriks P-nya apa. Jadi matriks pendiagonalnya apa. Nanti matriks diagonal yang dihasilkan akan menyesuaikan dengan matriks pendiagonalnya gitu. Gitu ya, Matthew. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, materi kita sebenarnya sampai di sini aja ya untuk pertemuan hari ini ya. Jadi sedikit aja. Sebenarnya mungkin kalau mau diperdalam lagi materi tentang nilai eigen ini banyak yang bisa kita ambil dari sini. Tapi saya menjelaskan secara sekilas saja ya, yang terkait dengan nilai eigen dan vektor eigen dulu. Sebenarnya dari sini nanti kita bisa ada yang namanya ruang vektor eigen. Jadi kayak vektor-vektor eigen tadi itu sebenarnya bisa membentuk basis ruang eigen ya. Tapi itu silahkan kalian pelajari sendiri lebih lanjut ya. Dan untuk latihan soalnya ini bisa kalian kerjakan. Nah, yang saya mau umumkan sekarang adalah untuk kita kan udah mau ini ya, udah mau UAS ya. Nah, untuk UAS nanti selain kalian mengerjakan soal di OASE ya, UAS mengerjakan soal seperti itu, saya minta kalian untuk membuat suatu ini ya, paper ya atau tulisan ya, terkait dengan pengaplikasian topik-topik dalam matematika informatika ini yang terkait dengan bidang informatika itu seperti apa pengaplikasiannya. Nah, untuk teknis secara jelasnya nanti topiknya apa saja yang bisa dipilih, kemudian batas pengumpulannya kapan, kriteria penilaiannya apa, itu akan saya umumkan lebih lanjut melalui OASE nanti dan juga mungkin nanti di grup Kortinya ya. Nanti silakan dari Korti yang menjelaskan lebih lanjut ke teman-temannya. Nah, yang penting itu adalah pembagian kelompok. Jadi untuk makalah ini, tulisan ini, paper ini, itu saya minta kalian mengerjakan secara berkelompok ya. Secara berkelompok. Jadi mungkin kalau kelompoknya saya rasa
satu kelompok 3 orang gitu bisa ya? Nah, untuk pembagian kelompoknya supaya mudah akan saya bagi per ini aja, sesuai dengan apa namanya, NIM-nya aja ya. Jadi urut NIM di masing-masing kelas ya. Jadi misalkan kelas A gitu ada berapa tadi? Ada 22 ya? Ya, Bu, 22. 22. Nah, mungkin nanti karena ada lebih satu, ya mungkin satu kelompok terakhir 4 orang atau mungkin satu kelompok pertama 4 orang. Nah, itu silakan nanti masing-masing korti ya di masing-masing kelas untuk menyerahkan pembagian kelompoknya itu ke saya ya. Jadi masing-masing kelas itu dibagi kelompok dengan masing-masing 3 orang gitu ya. Seandainya ada kelebihan ya silahkan nanti dibijaksanai gitu. Mungkin ada kelompok yang 4 orang gitu. Tapi jangan sampai lebih dari 4 ya. Untuk kelas B ini ada 21 ya? 21 orang kan B ya? Iya, kelas B 21 orang. Mana kortinya ini? Deva mana Deva? Kortinya Deva kan ya? Kelas B? Nggak ada Deva? Izin menjawab, Bu. Iya, 21 orang. 21 orang ya. Karena 21 orang berarti pas ya, jadi 7 kelompok ya. Jadi kelas B saya rasa nggak ada masalah. Untuk kelas C-nya, kelas C berapa orang tadi? 22 ya? Nggak ada yang mengundurkan diri kan? Aktif semua ini ya? Ada, ada Bu. Satu orang Oh, belum ada. semingguan sih ada yang mengundurkan diri lagi. Oh gitu, siapa? Absen 13 Bu. 13. Kelas C? Aditya Dananjaya ya kalau salah. Sini kok nggak ada ya? Absen 13 ya. Berarti jumlahnya jadi berapa? 21 sekarang Bu. Kok di ini saya nggak ada ya nomor 13? Bentar. Saya cek dulu ya. Kenapa di ini saya nggak ada? Oke deh, nanti saya cek aja. Berarti kelas C ada berapa? 21 ya, jadi nggak ada masalah ya. 7 kelompok pas ya. Dan Jaya, nggak ada namanya di sini. 62. NIM 62 bukan? Iwayan Aditya Dananjaya. Oh, maksudnya nomor urutnya 13 gitu. Di absen. Atau gimana, Dika? Gimana Bu? Yang 13 itu nomor urut absensinya atau NIM-nya? Nomor urut absennya. Oh, iya, oke. Ya, Iwayan Aditya Dananjaya. Nah, Oke, jadi ini mundurkan diri ya. Oke. Berikutnya kelas D. Kelas D berapa orang? Kelas D ini 24. Mundurkan diri 1 jadi 25. 23, sorry. Ya, benar, kelas D.
Mana kelas D? Kortinya? Ada korti kelas D? Berapa orang jumlahnya? 23, benar? Nggak ada korti kelas D nih. Tes. Sinyalnya main-main saya, Bu. Gara-gara mendung dulu. Oke, jadi berapa orang, Freddy? 23 benar? Yang ngasih surat baru satu aja, Bu. Enggak, bukan. Keseluruhan anggota kelasnya berapa? Untuk pembagian kelompok ya maksud saya. Berapa orang? Dua satu kelas? tiga. Dua kila Tiga. tadi. Saya hitung soalnya ada kakak soalnya di grup, Bu. Dia ngulang algoritma soalnya. Oke, berarti 23. Kalau dibagi 3, sisa 2 orang ya. Jadi nanti ada 2 kelompok yang 4 orang. Silakan nanti dibagi ya, Freddy ya. Yang mana yang 4 orang ya. Listnya silakan diserahkan ke saya. Ya, Freddy. Suaranya putus, Bu. Oke, baik. Nanti intinya Iya, adalah ada. Anda membuat pembagian kelompok Oh. untuk Ya. tugas akhir paper di UAS nanti ya. Oke, itu kelas D, kelas E. Kelas E ini ada 27 orang. Ya, 27 orang yang aktif ya. Bu, untuk kelas E ya? Iya. Gini, sebenarnya 26 karena ada satu yang udah keluar, Bu. Namanya Dharma Setiawan. Untuk Iya, kelas E. Setiawan. Tapi kan ada satu kakak kelas juga kan? Itu sudah termasuk kakak kelasnya yang 26 tuh? Oh, belum, Bu. Ya, jadi ada satu kakak kelas di kelas Anda ya. Oke, Bu. Hadir nggak hari ini? Zaki, mana Zaki? Ada nggak Zaki? Halo Zaki. Ya, Zaki nanti koordinasi ya dengan adik kelasnya ya. Jadi untuk tugas akhir final project-nya Anda membuat tulisan ya. Jadi perhatikan pembagian kelompoknya, Anda masuk kelompok dengan siapa gitu. Silahkan kerjakan nanti tugasnya ya. Oke, Zaki. Makasih, Bu. Oke. Oke, jadi itu ya, nanti silakan masing-masing korti di masing-masing kelas melaporkan list kelompok di kelasnya masing-masing ke saya. Jadi yang 3 orang pas, saya rasa pas 3 orang nggak ada lebihnya tuh nggak ada masalah. Tapi yang ada yang lebih-lebih mungkin ya silakan dibagi mana yang 4, mana yang 3 gitu ya. Nah, untuk teknisnya secara umum pengumpulannya nanti mungkin lewat di OASE ya. Itu dikumpulkan pada saat UAS nanti ya. Jadi silahkan nanti topik untuk topik yang bisa dipilih untuk makalahnya akan saya umumkan lebih lanjut. Yang jelas nanti kalian membuat tulisan mengenai topik-topik yang terkait dengan matematika informatika maupun pengaplikasian dari topik-topik tersebut di bidang informatika gitu ya. Itu aja yang baru bisa saya umumkan. Nanti lebih lanjut akan saya umumkan lagi di grup Korti maupun di link penugasannya di OASE seperti itu. Oke, untuk pertemuan minggu depan
itu saya rencananya akan membahas soal. Jadi kan sudah ada 2 materi yang belum kita bahas soalnya ya, soal latihannya ya. Jadi yang transformasi linier kemarin belum, kemudian yang ini juga belum. Jadi, minggu depan rencananya saya akan bahas itu, dan saya akan mengadakan kuis sekali lagi ya. Kuisnya minggu depan, mungkin kalau, pembahasan soalnya kita bisa di hari kemarin kan rencananya kita kuliah di hari Senin sore ya, sore jam, ya siang menjelang sore gitu, jam berapa kemarin jadinya? Apakah masih bisa disetujui jadwal yang itu? Atau ada perubahan jadwal? Atau mau hybrid atau mau online saja, gimana? Jadi untuk, sesuai jadwal perkuliahannya kita akan membahas tentang, soal-soal dari soal latihannya, kemudian kuisnya rencananya akan saya laksanakan di hari yang sama, hari Kamis juga. Apakah bisa kalau dilaksanakan hari Kamis? Seperti tadi gitulah contohnya. Siap, Bu, bisa. Untuk Bisa kelas ya? A bisa, Bu. Oke, nanti untuk, kuliahnya silakan didiskusikan lagi ya, apakah bisa kita apakah jadi menggunakan hybrid seperti kesepakatan seharusnya minggu ini ya, itu jam 14.30 ya, ataukah mau online per kelas atau gimana gitu nanti, didiskusikan lagi. Kemudian setelah kita bahas soal di perkuliahan tersebut kuisnya akan saya laksanakan hari Kamis seperti tadi ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore seperti itu. Untuk teknis kuisnya, saya sudah memberikan alternatif kalau misalnya kadang kan OAS-nya memang gangguan gitu ya, atau mungkin karena terlalu lama didiamkan dia error atau gimana. Jadi untuk backup-nya saya minta kalian untuk mengirimkan jawabannya melalui email gitu. Jadi, apakah ada masalah masih seperti itu? Saya rasa kalau kalian, memang sudah mengikuti kuisnya walaupun tidak sempat men-submit jawaban, itu nanti akan terlihat, datanya di OASE ya kalau kalian sudah mengikuti kuis walaupun mungkin tidak sempat, atau ada kendala dalam mengupload jawaban. Oleh karena itu saya minta kalian untuk backup, mengirimkan jawabannya sebagai backup melalui email. Saya rasa nggak ada masalah ya. Apakah masih ada yang bermasalah tadi? Saya lihat masih banyak yang WA ke saya. Izin bertanya, Bu. Ya. Saya tadi gitu dah, Bu. Saya udah mau ngirim tuh jaringannya error ya, langsung kembali tuh reload kembali ke WhatsApp-nya, nggak mau lagi continue, error itu aja terus, Bu. Saya kirim lewat email, Bu. Lalu saya WA Ibu tadi, Bu. Iya, jadi itu tujuannya saya bilang kalian boleh kirim backup lewat email adalah kalau memang ada kendala seperti itu ya. Tapi kan harusnya kalau kalian sudah ikut kuisnya, nanti datanya akan tercatat tetap di OASE ya, kalau kalian sudah ikut dan di situ akan tercatat kalian, berakhir kuisnya itu jam berapa. Jadi, saya minta pengiriman ke emailnya pun tidak lebih dari 15 menit setelah waktu kalian mengerjakan di OASE itu berakhir gitu. Itu ya, paham kan maksudnya ya? Baik, Bu, paham, Bu. Tetapi Ya. tadi saya tuh lebih kayak dari 15 menit, 20 menitan, soalnya jaringannya jelek sekali, Bu. Oke. Ya nanti saya akan cek lagi lah. Saya harapkan sih, karena kan sebenarnya kan jawabannya kalian sudah, kalau kalian sudah upload, kalau kalian sudah siap dan di-upload kan otomatis memproses memang kalau misalnya loading untuk attachment-nya yang lama ya susah juga sih. Tapi ya nanti lihat aja yang penting kan tidak terlalu jauh dari 15 menit lewatnya gitu ya. Ya, Bu. Nanti, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yang lain sebelum saya akhiri? Bu, boleh bertanya, Bu? Ya. Terkait teknis hybridnya itu nanti kan pembahasan soal. Kalau seumpamanya kita coba saya mau diskusinya juga ke gini dulu ke korti-korti yang lain juga, Bu. Kalau seumpamanya kita milih hybrid nih, itu Ibu mau pakai papan tulis atau kayak gimana, Bu? Kalau misalnya
Pakai papan tulis, sekarang tergantung bisa kalau kemarin kan kendalanya tulisan di papan nggak kelihatan ya? Nggih, Bu. Itu. Kalau nggak bisa ya berarti pakai cara yang kayak kemarin aja, tetep lewat Webex aja gitu jadinya. Jadi yang di kelas pun tetap buka Webex jadinya gitu. Itu ya jadinya ya? Oh, Menurut nggih, Bu. kalian gimana? Coba nanti saya koordinasiin juga sama operatornya kalau seumpamanya yang lain, korti-korti yang lain mau hybrid atau kayak gimana, coba saya koordinasiin dulu nggih, Bu, ya. Nanti saya Ya. info di grup lagi. Ya ya. Ya oke. Nanti silakan didiskusikan dulu ya. Baik, ada yang lain yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk emailnya itu memang isi spasi atau gimana ya? Email yang Emailnya nggak ada spasinya harusnya, saya tulis ya di OASE ya. Jadi sesuai dengan email yang saya cantumkan di awal pas kontrak kuliah itu kan saya ada cantumkan email ya. Kalau di OASE saya tulisnya pakai spasi ya? Iya, Bu, di UASE tadi ada Oke, Bu. Oke, berarti kalian kirimnya pakai spasi semua? Enggak, Bu, saya tanpa spasi tadi. Ada yang ngirim pakai spasi tadi? Terus jadinya gimana? Nggak dikirim email? Oke. Oke, maaf ya, saya salah berarti ngetiknya. Ada yang yang mengalami kendala karena spasi lagi yang lain? Atau sudah di ini sendiri dengan menghilangkan spasi sudah diatasi? Nggak ada ya? Nggak ada masalah ya? Tadi ada yang WA ke saya bilang kalau ada spasinya gitu, tapi saya sudah bilang ya tidak ada spasinya seharusnya gitu. Oke, jadi untuk apa namanya? Emailnya tidak ada spasi ya. Jadi sesuai dengan yang saya apa namanya? Sudah pernah cantumkan di kontrak kuliah di awal ya. Jadi sama emailnya itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau tidak ada kendala di OASE, berarti nggak perlu kirim ke email? Apa tetap dikirim? Untuk jaga-jaga aja sebaiknya dikirim aja ya. Nanti tetap saya dahulukan untuk melihat jawaban yang di OASE dulu. Seandainya di OASE tidak bisa saya akses, saya akan cek email gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Bu, izin bertanya. Ya. Saya mau bertanya, jika seandainya saya ini pas kuis tuh udah ngirim di OASE, tapi saya terlambat ngirim ke email, bagaimana itu, Bu? Lama 20 menit misalnya. Tapi di OASE-nya tadi keterangannya sukses gitu ya. Ngupload jawabannya. Ya, mudah-mudahan aja di OASE-nya bisa diakses. Ya, itu tadi saya kan udah bilang selama tidak terlalu jauh lewatnya dari 15 menit mungkin masih bisa saya toleransi ya. Tapi kalau sampai 1 jam gitu mungkin ya ada inilah, ada sanksinya lah. Mungkin nilainya saya kurangi berapa persen gitu. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, untuk tugas izin bertanya, Bu. Jadi tadi kan saya sempat kendala di internet, jadi lambat loadingnya untuk upload di OASE. Nah, langsung keputus dia ke end soalnya udah jam 4. Kan saya jadinya baru 2 uploadnya. Kan ada 3 soal tuh. Baru upload 2, terus ke email saya upload 3, berarti yang kehitung apa ya saya sudah mengerjakan tuh yang 2 aja berarti. Ya, ya harusnya begitu ya. Anda ngerjainnya dari jam berapa? Karena loading apanya yang lama? Soalnya yang lama? Oh, enggak. Kan di bawah tuh apa namanya? Kolom buat upload PDF-nya itu. Nggak muncul gitu? Sempat nggak muncul gitu, sempat ya saya kembaliin lagi ke nomor sebelumnya gitu. Baru mau dia. Ya nanti kalau memang sudah ada jawabannya di ini ya saya inilah. Saya cek juga lah jawaban nomor 3-nya. Jadi 3 lah, dihitung 3 lah. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Bu.
Ya. Tadi kan saya kirim email itu pakai underscore, Bu. Bukan kosong. Itu kira-kira kirim lagi kah ke Ibu? Yang di OASE-nya gimana? Di OASE-nya berhasil, Bu. Aman. Di OASE-nya berhasil ya. Oke. Anda ini aja deh, kirim aja buat jaga-jaga ya. Oh, oke. Terima kasih, Tapi Bu. kasih keterangan ya, karena tadi salah alamat. Oke. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Oke, untuk tugas yang materi hari ini dikumpulkan paling lambat hari Minggu ya. Nanti saya iniin di OASE-nya. Jadi paling lambat hari Minggu supaya bisa dibahas nanti pada saat perkuliahan hari Senin kan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri hari ini sampai di sini. Selamat sore ya. Sore, Bu. Sore, Bu. Terima kasih. Sore, Bu. Oke, baik. Sore, Bu. Sore, Bu. Terima kasih. Sore, Bu.